warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz Dr. Zaidul Akbar. Apakah benar meminum rendaman akar alang-alang di waktu sahur dapat menahan rasa haus lebih lama ketika berpuasa di siang hari? Dan apakah ada alternatif lain selain rendaman tersebut jika akar alang-alang sulit didapat? Terima kasih, jazakallahu khairan. Baik, saya langsung jawab aja ya, biar enggak satu-satu, dokter. Saya jawab aja langsung, takut lupa nanti. Baik, berkaitan dengan bagaimana cara kita mencegah hidrasi ya, atau mungkin mengurangi hidrasi atau pengeluaran air dalam tubuh kita ketika Ramadan. Itu cara paling gampang adalah Anda minum air mineral yang Anda tambahkan sedikit dengan garam. Garam mineral non-refinasi. Saya harus jelaskan, garam mineral non-refinasi itu ya garam mineral yang bukan garam dapur biasa, yang masih tinggi kadar mineralnya. Banyak kok sekarang dijual di online, Bapak Ibu silakan cari saja. Itu air putih, itu air mineral ya, yang masih mengandung mineral tinggi. Itu Anda campurkan sedikit dengan garam, itu sangat baik dalam mengurangi atau mungkin dia slow release ya. Artinya di tubuh kita itu pengeluaran cairan itu tidak akan secepat kalau air biasa dengan adanya garam tadi. Tapi yang paling mudah, saya kasih resep lebih mudah. Apa? Anda minum air, lalu setelah minum air Anda berdoa pada Allah, ya Allah cukupkan hariku, hilangkan hausku dengan keberkahan, kebaikan air ini ya Allah. Apalagi Anda minum air Zam-Zam, maka Allah akan hilangkan haus Anda sampai sore harinya. Begitu ya. Dan yang paling penting ya, jangan mengkonsumsi sebenarnya kalau saya tahu yang saya tahu malah justru akar alang-alang itu kan sifatnya diuretik. Diuretik itu dia mengeluarkan urin ya, atau mungkin air seni kita. Maka saya lebih sarankan jangan minum itu ketika sahur ya, karena justru malah dia menyebabkan lebih mudah kencing, karena salah satu tumbuhan ya yang biasa saya sarankan untuk masalah-masalah ginjal memang adalah akar alang-alang. Jadi saran saya jangan minum itu, tapi minum air putih saja. Anda tambahkan sedikit garam, boleh tambahkan madu, boleh, nggak masalah gitu kan. Yang itu nanti akan dia lebih lebih lama bertahan dalam tubuh kita dan mencegah atau mengurangi katakanlah haus ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini banyak sekali pertanyaan, dokter. Ada beberapa pertanyaan kira-kira yang perlu kita sampaikan di sini? Ya, 2-3 lagi lah. 2 pertanyaan, 3 lagi. Baik, 10 lagi, dokter. Baik, kita akan bacakan penanya kedua. Ini dari Sus ya. Assalamualaikum Dr. Zaidul Akbar. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan puasa Ramadan. Bagaimana pola makanan sehat untuk ibu menyusui selama Ramadan agar ASI tetap tercukupi? Apakah ada menu-menu khusus supaya produksi ASI tetap terpenuhi seperti pada saat sedang tidak puasa? Jazakallahu khairan. Silakan dokter. Ya baik, salah satu andalan saya ya yang berkaitan dengan booster ASI mungkin bahasa kita selama atau mungkin bagi ibu menyusui itu adalah makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak dan serat yang tinggi. Paling gampang itu adalah susu-susuan ya, baik itu susu dari mungkin kambing ya, atau susu sapi boleh nggak? Boleh, tapi yang susu sapi yang grass fed ya. Susu kambing itu juga boleh, kemudian kacang-kacangan seperti almond ya, kemudian hazelnut, walnut, atau mungkin susu kacang hijau, susu kacang kedelai, itu setahu saya itu sangat baik dalam membooster ASI. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan-makanan yang tinggi protein dan juga tinggi lemak seperti alpukat, nanti ibu mungkin boleh konsumsi itu alpukat. Kalau mau di blender silakan, tapi lebih baik dimakan saja. Ya, dimakan saja. Nanti alpukat tadi Anda kerok, tambahkan sedikit dengan mungkin irisan-irisan kurma ya, atau mungkin madu, tambahkan garam sedikit. Itu juga sangat baik dalam melancarkan atau menguatkan ASI ya, atau mungkin membooster ASI. Yang ketiga adalah madu habatus sauda, merupakan salah dua ya dari produk yang juga sangat baik untuk booster ASI ya, dalam ibu-ibu yang menyusui itu ya. Kemudian ya, yang lokal-lokal yang sudah biasa kita kenal yaitu seperti daun katuk ya, itu juga bagus ya, sangat baik dalam melancarkan ASI. Yang tidak kalah penting adalah Anda memperbanyak air putih, air mineral ya, air madu juga bisa, air madu. Jadi kalau saya biasanya salah satu asupan mineral yang saya berikan tubuh saya itu ketika Ramadan itulah air madu, air hangat lah gitu kan. Saya kasihkan madu, saya kasihkan garam, itu juga sangat powerful dalam memberikan nutrisi ya, atau mungkin ngebooster ASI itu. Nah, berkaitan dengan pola makan ya sebenarnya simpel aja ya. Kita
prinsipnya itu Bapak Ibu sekalian adalah makan yang seimbang, gizinya seimbang. Jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya. Contoh mungkin dalam piring Anda tuh misalkan satu piring, ini gambarannya saja ya. Karbonya dari mana? Ya tidak mesti pakai nasi. Kalau Anda jagung, mau pakai jagung silakan, pakai sorghum juga bisa misalkan. Atau misalkan pakai tepung beras gitu kan, bahkan tiwul pun nggak masalah. Itu sebagai sumber karbonya, karbohidrat atau karbo yang sehatnya. Kemudian di situ ada sayur-sayurnya di situ misalkan. Lalu sayurnya macam-macam ya, boleh Anda rebus atau mungkin sayur bening segala macam, dan satunya ada protein, udah cukup ya. Boleh tambah sambal boleh, silakan saja. Itu gambarannya. Jadi dengan makan kayak begini saja, apalagi mungkin Anda ingin mengurangi berat badan selama Ramadan, ya karbonya dikurangin, proteinnya dibanyakin gitu aja. Karbo dikurangin, protein banyakin. Tapi kalau untuk ibu menyusui misalkan dia butuh untuk memberikan ASI buat anaknya, ya makan seimbang saja. Jadi ada karbonya, ada serat-seratnya ya dari sayur-sayuran tadi ya. Kemudian ditambah dengan protein ya. Tambahkan sedikit, mungkin nanti Anda boleh minum tuh rempah-rempah yang misalkan seperti jahe ya, kunyit, itu juga sangat baik dalam katakanlah melancarkan ASI, termasuk juga probiotik ya. Kalau Anda mau minum itu bisa menggunakan cairan-cairan fermentasi ya, cuka itu juga boleh. Cuka nanti dicampurkan dengan madu ya, itu juga sangat baik, dan tambahkan air ya untuk memberikan atau mungkin merefreshing sel-sel tubuh kita. Saya kira mungkin itu. Dokter, ini juga ada pertanyaan dari Titin Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya terkena stroke, tahun ini ingin untuk berpuasa. Apa tips dan trik dalam menjalani puasa untuk sakit stroke, dan makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur dan berbuka? Karena ibu saya masih konsumsi obat. Terima kasih. Baik, yang pertama tentunya saya menyarankan untuk konsultasi kepada dokter yang merawat, atau mungkin kepada ya ahli ya, yang atau mungkin terapis atau siapapun lah yang merawat ibu yang tadi sakit ya. Tentunya kita berdoa semoga Allah sehatkan dan sembuhkan beliau kembali. Dan itu yang paling utama, sehingga nanti yang lebih tahu katakanlah memberikan nasihat kesehatan tadi orang yang memang paham ilmunya, itu yang pertama. Tapi katakanlah kalau itu sudah dikerjakan dan ibunya katakanlah dengan semangat keimanannya ya, dengan katakanlah fisik yang sudah cukup kuat ya, sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Jadi mungkin tadi saya jelaskan tentang gizi atau pola makan seimbang tadi ya. Nah, orang-orang stroke ya, tentu kita tahu dia mengalami banyak masalah yang berhubungan dengan katakanlah mungkin kalau stroke itu kan kayak ada trombus atau mungkin pengumpalan pembuluh dari darah tadi yang kental, kemudian yang masuk ke otak jadi stroke, kemudian masuk ke jantung misalkan, itu jadi serangan jantung, itu teorinya. Maka kita memerlukan ya asupan-asupan yang sifatnya bisa membersihkan tubuhnya. Yang paling mudah adalah memberikan asupan serat. Jadi selama Ramadan ini saran saya adalah ya buat salad ya, salad yang tinggi serat ya, dengan situ ada lemak juga. Contoh mungkin berbagai macam sayuran ada potong-potong, kalian dikasihkan minyak zaitun, kasihkan jeruk nipis, kasihkan madu ya, atau mungkin bisa dibikin dressing yang lain, tambahkan kismis, tambahkan kacang-kacangan, itu sangat baik dalam memberikan katakanlah sumber serat ya, lemak juga yang sehat untuk tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang tinggi omega 3 yang berasal dari hewan-hewan laut. Saran saya adalah ikan-ikanan ya, ikan-ikanan mungkin bisa diberikan pada beliau di waktu pagi dan sahur ya, atau mungkin di waktu berbuka dan sahur. Itu juga sangat baik diberikan untuk orang-orang yang mengalami stroke, karena omega 3 itu yang ada pada ikan yang kita tahu ya, itu sangat baik dalam melancarkan atau mengencerkan darah ya, seperti itu. Nah, lemak-lemak yang baik ya, termasuk juga alpukat, yaitu bisa Anda berikan pada orang tua yang dalam stroke tadi ya. Kemudian yang paling utama adalah jangan berikan lagi makanan-makanan yang memberatkan tubuhnya. Contoh tepung-tepungan ya, terigu tadi ya, minyak-minyakan tadi, gula pasir, itu stop semua ya. Saran saya diganti dengan pangan-pangan yang sehat. Dan sekarang banyak kok sumbernya, tidak mesti katakanlah dan di lokal itu juga banyak, seperti sorghum ya, tepung sorghum macam-macam ya. Itu yang paling utama. Dan yang paling ini yang paling tidak kalah penting adalah bagaimana sebenarnya kita memahami beliau. Kadang-kadang orang maaf ya sudah tua itu kan pengen makan tertentu. Jadi kalau saran saya, pengen makan apa dia nggak apa-apa, sekali-sekali kasih dia makan supaya ada selera makan. Nanti kita ngasih makan yang luar biasa tertib begini-begini, akhirnya dia nggak mau makan, malah justru malah jadi masalah gitu kan. Artinya apa? Yang paling penting adalah bagaimana
kebahagiaan dan keceriaan beliau itu terjaga ya dengan adanya puasa tadi ya. Kalau memang pengen makan, beliau pengen makan apa gitu kan, dikasih aja lah sekali-sekali. Tapi yang lainnya tuh sampaikan pada beliau, nih saya sudah konsulkan, saya sudah tanyakan, ini arahan pola makannya begini gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kondisi kesehatan ibu gitu kan. Itu mungkin saran saya. Terima kasih dokter. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari Lili Rikat Wijatmiko. Apakah ada tips berpuasa untuk penderita diabetes? Sebenarnya begini ya, kalau Bapak Ibu, saran saya ada satu buku judulnya The Longevity Solution. Buku ini sudah ada di Indonesia ya. Kalau mungkin bahasa kita tuh panduan hidup sehat berpuasa. Menarik ya. Dalam buku ini mengarahkan 2 dokter di Amerika dan Kanada setahu saya. Itu mereka malah mengobati pasien-pasien yang terkena diabetes itu dengan menganjurkan berpuasa. Ya, jadi puasa itu sebenarnya intinya dia malah obat sebenarnya, atau mungkin ya sarana untuk penyembuhan penyakit termasuk diabetes gitu kan. Makanya ketika ada orang ya yang terkena diabetes gitu kan, sebenarnya paling penting adalah mengikhlaskan niat dia untuk berpuasa. Tapi tentunya tetap konsultasikan lu kepada ahlinya ya, itu paling penting. Tapi kalau katakanlah itu sudah dan dia, saya puasa deh karena saya pengen, iman saya, katakanlah diri saya tuh pengen tuh untuk berpuasa. Oke, silakan. Nah, yang paling penting adalah jangan tinggalkan karbohidrat ketika Anda berpuasa. Ya, artinya apa? Jangan gara-gara puasa nggak makan karbo sama sekali ya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Anda makan beras atau nasi, tapi nasi yang sehat. Nasi yang masih mengandung serat, contohnya beras coklat ya, atau beras merah, beras hitam. Lalu tambah lagi apa dengan habis itu protein nggak masalah kok. Anda boleh makan ikan-ikanan, silakan saja. Dan tambahkan dengan kira-kira nanti ramuan-ramuan yang bisa memperbaiki sensitivitas insulinnya. Contoh mungkin kunyit-kunyitan itu bisa tuh, pare itu juga bisa tuh, atau mungkin kayu manis juga bisa ya. Tapi mungkin itu disesuaikan dengan waktu-waktunya. Jadi pola makannya sesuaikan saja. Misalkan dengan kita kan Anda pagi misalkan beraktivitas ya, Anda butuh suplai tenaga lebih banyak ya, paginya Anda makan protein ya, karbonya sedikit gitu kan, tambah dengan sayur-sayuran, nggak masalah ya. Tambah lagi dengan minum air putih ya, kemudian rempah-rempah atau rimpang-rimpang sifatnya juga bisa memperbaiki jantung dan ginjal ya, karena pankreas itu lain biasanya kaitannya dengan itu. Contoh ramuan-ramuan yang menggunakan misalkan jahe, kayu manis, atau ramuan tadi bisa pakai itu jahe, serai, apalagi tuh ketumbar sama kayu manis, itu insya Allah bisa. Jadi mudah-mudahan kegambar ya. Jadi nggak usah risau juga sebenarnya. Yang paling penting adalah asupan Anda ketika dibuka dan sahur itu tercukupi, dan yang paling penting lagi adalah berdoa pada Allah, memohon kepada Allah agar ketika atau dengan puasa itu Allah sembuhkan ya, dengan wasilah puasa itu Allah sembuhkan penyakit Anda. Kan boleh saja kita bertawasul dengan amal kita, itu tidak masalah ya, seperti itu. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih dokter, dan mungkin banyak sekali pertanyaan yang sudah ada di kolom chat kita. Tapi sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita juga akan dengarkan pesan penutup mungkin dari Dr. Zaidul Akbar untuk kita semuanya, seluruh peserta di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, yang pertama mari kita berbahagia dengan kedatangan Ramadan ya, dengan kedatangan tamu istimewa ini, dan mari kita beradab ya, atau mungkin memberikan perlakuan istimewa juga kepada Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mengendalikan hawa nafsu kita selama Ramadan ini dengan memperbanyak atomic habit Islami lah, seperti itu selama Ramadan, sehingga nafsu kita tidak sempat lagi memberikan arahan atau perintah pada kita untuk mengerjakan hal-hal tidak penting dan tidak bermanfaat. Yang ketiga mungkin ini mari kita menghentikan ya makanan-makanan atau produk-produk yang bisa membuat kita menjadi lemah selama Ramadan, bahkan ibadah-ibadah kita akhirnya menjadi tidak optimal selama Ramadan. Yang paling terakhir adalah mari kita mengisi ya diri kita, tubuh kita ini dengan makanan-makanan yang sehat ya, produk-produk yang sehat, sehingga akhirnya tubuh itu bisa betul-betul menjadi lebih segar, lebih fit, dan yang paling penting adalah niatkan puasa bukan untuk sehat,
tapi karena memang ini perintah dan ketaatan kepada Allah, sehingga dan niatan lain adalah mari kita niatkan untuk mengembalikan jasad kita ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sempurna sebagaimana dulu Allah menciptakan, bukan dalam keadaan yang bermasalah dengan berbagai macam penyakit akibat ulah dan kejahilan kita. Saya kira mungkin itu. Terima kasih.